kami menggunakan benda payung untuk menghitung formulanya. Konsep yang kami gunakan adalah yang pertama, kami menghitung jari-jari dari payung tersebut, lalu kami menghitung tingginya. Sehingga nanti akan didapatkan nilai X sama dengan 33,6, sementara Y sebagai tinggi akan dapat sebagai 22,5. Dari nilai tersebut, dari nilai X, Y tersebut akan kami persamaan berupa persamaan parabola. Sehingga dia nempel terhadap Y dan membuka ke bawah. Lalu poin kedua yang mana parabola memotong di sumbu X, di mana X sama dengan positif negatif 33,6. Ini berarti bernilai Y sama dengan 0 ketika X sama dengan 33,6 dan X sama dengan 33,6. Lalu bentuk umum persamaan parabola yang dimana parabola memiliki puncak dan sebesar Y, maka ditulis dalam bentuk Y sebagaimana X kuadrat tambah C. Lalu C sama dengan C adalah nilai Y dikurung sama parabola. Karena parabola karena ujungnya terdapat di 2,5, sehingga C sama dengan 2,5. Dapat kita tulis persamaannya yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah 22,5. Sekarang terus kita adalah mencari sekitar. Kami mau parabola untuk sumbu X di saat X sama dengan plus minus 33,6, dan pada saat itu Y sama dengan kalau kita substitusikan nilai X 33,6 dalam persamaan parabola. Kita substitusikan Y sama dengan 0, X sama dengan 23,6 dan C sama dengan 2,5 dalam persamaan parabola. Setelah kita dapatkan, kita mendapatkan nilai si A 22,5 per 1.128,9. Ini kita bisa buat dengan pecahan desimal yaitu min 0,0194, itu bisa kita buat dalam pecahan biasa. Jadi A sama dengan min 1/45. Kita masuk ke persamaan akhir. Tadi kita peroleh nilainya itu 0,0194 atau dua bentuk pecahan dengan min 1/45 kita simplifikasikan ke persamaan parabola. Jadi Y sama dengan min 1/45 X kuadrat ditambah 22,5. Nah, kita buktikan apakah benar parabola memotong sumbu X. Kita substitusikan X sama dengan 33,6. Jadi Y sama dengan min 1/45 33,6 kuadrat tambah 22,5. Y sama dengan min 1/45 33,6 kuadrat tadi hasilnya 1108,96 ditambah 22,5, dan hasilnya Y sama dengan min 22,5 ditambah 22,5 sama dengan 0. Nah, hasil ini sesuai dengan kondisi di mana parabola memotong sumbu X. Dan hasilnya terbukti. Nah, selanjutnya itu menghitung volume dengan aplikasi integral. Maka rotasi terhadap sumbu Y yang dimana Y sama dengan minus 1/45 X kuadrat tambah 22,5, yang dimana dengan proses sebagai berikut akan menghasilkan persamaan X sama dengan akar dari minus 45 dikali Y kurang 22/5, yang dimana persamaan X tersebut adalah hasil dari aktivitas rotasi terhadap sumbu Y. Dari persamaan yang telah kita bentuk, di mana rotasi terhadap sumbu Y, kita akan melanjutkan perhitungannya dengan aproksimasi, di mana delta PI itu sama dengan A dikali YI dikali delta YI, sehingga didapatkan nanti Pi dikali min 45 dikali Y dikurang 22,5 dikali delta Y, sehingga PT-nya nanti adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, di mana Pi dikali min 45 dikali Y dikurang 22,5 delta Y. Selanjutnya akan diubah dalam bentuk integral, di mana P sama dengan integral 0 sampai 22,5 Pi dikali min 45 dikali Y dikurang 22,5 DY. Maka akan diproses sehingga berikut adalah hasil prosesannya, yaitu P sama dengan min 45 pi ya dikali integral dari 0 sampai 22,5 Y DY dikurang 0 sampai 22,5 dari 22,5 DY. Jadi untuk integral dari Y dengan batasnya 0 hingga 22,5. Jadi kita pertama
pertama-tama kita integralkan begini, jadi seperti ini sama satu bawah ya bawah dengan batas dengan batas 0 hingga 20,5. Sini dapatkan mesinnya itu 250,105 dan untuk integral dari 22,5 dengan batasnya 0 hingga 22,5 itu 22,5 itu dia seperti itu. Jadi integral dari 22,5 itu dia 22,5 y dengan batasnya itu 0 hingga 22,5. Jadi dan hasil itu dia 506,5. Jadi integral y dikurangi 22,5 dengan batasnya itu 0 sampai hingga 22,5 itu adalah minus 293,9. Berdasarkan perhitungan integral volume, maka didapatkan kita kalikan dengan konstanta dan ini 45 pi dikali dengan integral 0 sampai 22,5 y kurang 22,5 db akan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 111.390,625 dikali pi. Maka volume total dari sebuah payung tersebut adalah 35.766,5625 satuan volume. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat ditentukan bahwa volume dari payung tersebut adalah 35.766,5625 satuan volume. Baik Pak, di sini saya menggunakan benda payung untuk menghitung volume